Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Mutholib dari dusun Karangsari, RT 1 RW 4, Desa Merkosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai pemegang pondok pesantren atau yayasan Darul Majnun. Sejarah atau sekilas berdirinya pondok pesantren atau yayasan Darul Majnun ini tidak ada niatan untuk mendirikan tempat seperti ini. Karena pada awal mulanya yaitu saya sering bertemu dengan orang-orang atau anak-anak yang kenormalannya itu tidak sama dengan layaknya orang yang normal. Dan di situ ada indikasi dalam benak saya yaitu kasihan. Dasarnya adalah kasihan dengan anak-anak seperti itu. Ya mungkin tidak semua orang itu melihat orang gila merasa kasihan. Mungkin bisa 101 orang yang merasakan kasihan sama orang-orang gila. Nah, dengan dasar itu belum ada niatan untuk berdiri. Tapi ada datang 1, 2, 3 saya ajak hidup bersama. Setiap hari siang dan malamnya hidup bersama. Itu waktu masih di tengah masyarakat tempatnya, belum di sini. Sambil berjalan ke depan, rasa kasih sayang saya dengan orang-orang gila seperti itu akan tambah kuat dan kuat, sehingga nambah. Lalu saya dikenal di tengah masyarakat, mengganggu masyarakat. Lalu saya pindah tempat ini yang kurang lebih di sini ya 2,5 tahun sampai sekarang ini. Kalau masalah kesulitan mendirikan pondok pesantren ini nggak ada. Pendirian atau berdirinya pondok pesantren ini awal tuh nggak ada kesulitan, karena alhamdulillah saya membangun tempat ini. Bahasanya ini aslinya bukan saya yang membangun, tapi anak-anak jalan. Anak-anak jalan lah, anak-anak yang mungkin orang benar itu benci. Itu semua dari material sampai membuat tempat yang tadinya kebun jadi seperti ini. Ini adalah anak-anak jalan atau jalanan. Bahkan sampai berdiri seperti ini, saya tidak mengeluarkan modal lah, tidak mengeluarkan uang. Saya hanya bagian konsumsi saya sampai selesai, sampai jadi. Itulah semua orang-orang yang mungkin kalian semua itu menganggap negatif. Itu dulu itu yang ini kita kalau umur ya, dia itu Abdullah udah 3 tahun di sini itu kan nggak punya keluarga, cuma hidupnya dikatakan orang. Itulah bahasanya, yang namanya manusia sejelek apapun pasti ada kebaikannya. Dan suka saya itu sangat rileks, sangat fresh apabila kita bersama dengan orang-orang seperti itu. Karena bukan saya menganggap berarti saya ini benar, tidak. Saya ingin memahami jiwa-jiwa orang seperti itu. Seperti apa rasanya. Justru kita berpikir ke situ, kita akan semakin tersentuh hatinya.
pertama kali berdiri di sini sudah ada 5 ya kan, silih berganti. Silih berganti, ada yang berapa bulan sembuh pulang. Pokoknya kalau udah sembuh ya pulang, udah sehat pulang. Jadi untuk tentukan ini ya nggak bisa, karena nggak ada apa ya batas waktu soalnya. Itu beda dengan apa di pondok pesantren yang normal itu ada batas kurikulumnya. Ini di sini nggak ada kurikulum ya. Kalau orang gila kasih kurikulum nggak paham nanti. Yang penting dicari adalah kesehatan. Itu kesehatan jiwa. Udah lama loh. Sudah. Yang itu sudah 1 tahun lebih, yang ini 1 tahun lebih. Ada berapa ya? Ada berapa sekarang ya, Nis? Hah? 16. Ya, ada 16. Ya, kebanyakan ini dari Banjarnegara dan Wonosobo. Dulu dari Pati pernah ada, dari Pekalongan pernah ada. Halo. Ya, motivasi bagi saya itu kalau dicampur dengan akal ya nggak ada lah. Ngapain sih saya hidup sama orang gila? Jadi itu motivasinya adalah hanya ada dalam benak saya, yaitu dasari dengan rasa kasih sayang sehingga saya bisa senang hidup dengan orang seperti itu. Itu yang menjadi saya itu semakin semangat karena orang seperti itu. Seperti apakah rasanya apabila orang gila itu bisa sembuh, baik untuk dirinya sendiri maupun apalagi untuk keluarga. Karena di sini rata-rata keluarganya sudah jenuh semua, udah jenuh, sudah habis-habisan, bahasanya seperti itu. Itu motivasi untuk saya ya. Senang sekali, merasa senang melihat orang-orang seperti itu. Apa ya, di sini bisa berkomunikasi seperti orang sehat. Tuh banyak lah motivasinya lah. Ya tadinya nggak mau mandi, di sini mau mandi sendiri. Nggak seperti kamu kan mandinya hari sekali ya. Itu kan mentah. Itu mentah. Oh, itu matang. Kalau apa ya istilahnya secara ilmiah, maksudnya nggak ada ilmiah gila, Mbak. Nggak ada ilmiah. Jadi awal mulanya saya seperti ini bukan karena ilmu, Mbak, tapi karena saya menerima cobaan. Menerima cobaan sampai bertahun-tahun. Jadi apa istilahnya cobaannya itu bukan cobaan yang kelihatan. Jadi masuk sampai saya berpikir pun saya nggak bisa berpikir. Coba saya tanya tuh orang gila kan nggak bisa berpikir. Lah dengan perjalanan seperti itu bertahun-tahun, itu dalam jiwa saya itu ya nggak tahu saya. Yang penting saya memintanya hanya pada Allah, yaitu dengan satu adalah kunci syahadat. Kekuatan hati kita kepada Allah itulah yang bisa dikatakan ilmiah ya silahkan, nggak ilmiah ya silahkan. Itu bisa untuk mengarahkan diri kita, jiwa kita untuk memahami apa yang kita hadapi. Jadi kalau dikaji dengan ilmiah ya nggak bisa temukan, Mbak. Kalau gila dulu mungkin bisa dah. Oh, kalau apa ya biasanya di sini datang, kita ramah, kita sopan, lebih dulu menyopani, sopan, diajak makan, diajak duduk, dikasih rokok, itu nanti akan nurut sama kita. Dan kita harus benar-benar apa ya benar-benar dingin jiwanya, karena orang gila itu dinamakan tidak normal, pasti ada indikasi lain. Jadi kalau kita dalam benak aja marah, pasti ini akan berubah suasananya. Akan berubah satu bisa berubah semua gitu. Itu ya bukan nalar juga, tapi kenyataan lah kita lihat. Amin. Tuh jadi secara
apa ilmiahnya ya di sini kalau sore supaya nurut ya kita ajak berdoa bersama, dikasih wawasan juga di situ setiap sore mau zikir ya kita kasih wawasan. Ya, masuki pemahaman yang mudah tapi kalau menjalannya setiap hari dan setiap siang dan malamnya ya saya, ibu saya, istri saya, lalu ada anak yang ikut saya, anak 2 laki-laki, yaitu dari anak sini 1, Banjarnegara 1 sekarang sudah pulang karena kakaknya meninggal. Lalu ada perempuan 2, yang 1 sedang di Semarang sekarang, itu anak ikut saya. Jadi cara kita mengambil orang untuk membantu ya nggak ada. Dia ikut saya, bantu saya. Di sini membantu ya benar-benar karena ikhlas, bukan karena apa-apa. Karena di sini nggak ada gajinya, nggak ada. Oh kalau secara apa ya, bukan tempatnya tapi namanya ya. Darul Masjid kalau tempat kan bisa saja sana tempat. Kalau sejarah Darul Masjid ini saya di saat seakan gelap hati, gelap pikiran saya, itu dalam benak saya ada kata-kata itu. Orang yang paling benar adalah orang gila. Mari kita gila bersama, tahukah kamu apa itu gila? Itu ada dalam benak saya kata-kata seperti itu. Bukan karena saya meniru atau mencari atau saya melihat tulis itu enggak. Nah, dengan adanya tulisan itu dalam benak saya, rasa itu kok saya rasa senang sekali gitu loh. Ya senang, bukan kepalang, senang. Itu tulisan ada dalam benak saya atau kata itu ada, langsung saya buat tulisan. Besok saya pasang di tembok. Sekarang jadi besok untuk reuni pesantren Banyuwangi, Macan Banyuwangi itu Mbak Sayuti Toha, apa pidatonya untuk pidato tulisan itu di atasnya sambil diketawain dulu ya. Itu Darul Majnun adalah suatu yang nggak usah dipikirkan, nggak usah berpikir, tapi kita cerna, kita rasakan aja. Kalau berpikir kita akan jadi gila juga ya. Menambah kegiatan. Oh lah kalau tuh artinya lah dulu pernah ada orang marah sama saya, guru saya. Dia pernah ada ya orang Jombang ke sini tanya, minta dijelaskan arti daripada Darul Majnun yang itu gila bersama. Tahukah itu gila? Saya jawab, oh itu Pak, kalau Bapak ingin tahu tulisan itu, Bapak ikut saya itu lama, nggak bisa apa sebenarnya cepatnya, harus lama. Dan arti daripada gila itu gini, pemahaman saya, kalau salah ya maaf lah, bukan cuma untuk kamu tapi untuk yang melihat atau mendengar. Makna daripada gila itu adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah, yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Yang sebenarnya akal kalau sehat itu bisa berpikir, tapi kalau sudah gila tidak bisa berpikir. Nggak bisa berpikir dah. Lah, padahal manusia itu kadang kita wajib secara manusiawi untuk berpikir. Tapi kadang manusia itu wajib juga tidak berpikir. Kalau secara ilmiah, selama manusia itu sadar, wajib berpikir, menggunakan pikiran. Tapi secara syariah, manusia itu bukan kadang, wajib. Setiap hari itu nggak usah berpikir. Dan tidak boleh berpikir juga. Kenapa, Pak? Itu untuk orang-orang yang mempunyai keyakinan atau memeluk agama lah, baik agama apapun, itu pasti ada indikasi yaitu tidak boleh menggunakan pikiran. Contohnya umpamanya Islam,
kita diwajibkan tidak berpikir itu ada 5 waktu, yaitu di saat kita sholat. Kalau khusyuk kan kita nggak berpikir, berarti wajib tidak berpikir, hanya usulnya hati kepada Allah, berarti kita gila kan? Ini diambil gambarnya kan Mas, bagus kok. Secara logika kita gila kan, nggak berpikir kan gitu. Itu untuk semua pemeluk agama pasti ada indikasi arah ke situ. Yang dinamakan yaitu takwa. Takwa dijalankan di saat sholat yang nantinya akan membuat kata adalah khusyuk. Itu gila. Kemarin saya konsultasi dengan orang non muslim juga di sini, saudara saya dari Batak. Saya satukan pemahaman itu masuk sama, baik secara Islami maupun secara Kristiani, itu kata itu masuk dalam kategori takwa, itu masuk semua. Kapan kita tidak menggunakan akal? Ya masih komunikasi. Memondokkan di sini bukan memondokkan lah. Kalau mau membawa keluarganya ke di sini ya, kalau bagi saya kadang gini Mbak, kalau yang dalam hati saya nyambung, saya terima lah. Tapi kalau nggak nyambung, saya nggak tahu. Bisa saya nggak terima. Karena di sini yang dekat juga ada, sampai beberapa kali saya ke sana tapi nggak nyambung. Ya nggak. Adapun persyaratan di sini ya setiap orang bawa ke sini ya memang ada istilahnya ya bekal lah. Bahasanya ya untuk hidup di sini lah. Bukan untuk hidup saya, tapi untuk hidup dia sendiri. Itu per bulannya 500. Itu pun ya kadang, dulu pernah nggak pernah. Ini baru kurang lebih ya paling banyak 1 tahun lah saya memungut itu. Ini nggak pernah. Itu kadang ya ada yang ngasih, ada yang nggak semua full tuh nggak. Hanya berapa persen yang full. Itu untuk makan dia sendiri. Itu pun kalau dikalkulasi untuk makan aslinya sudah nggak cukup untuk makan dia. Makan 3 kali, kadang minta rokok, kudutnya nggak ada putusnya. Nah itu ya, nggak cukup. Ya memang kita harus prihatin, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkan. Pernah kuliah, sekolah, pernah sekolah. Ini orang mana rumah kamu? Baju nggak Dewi? Baju nggak? Itu ditinggal suaminya. Halo. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Oh, foto sini bergaya sini tapi ditutup depannya kayak gini ya. Jangan kelihatan. Ya nggak kayak gitu dong. Sini ya, di foto sini. Mau makan siang? Oh enggak, dikasih jajan sama Mbak Engko ya? Pak. Ini udah. Tapi kok, sorry. Apa kan? Menambah mereka biwang aduh.
Emang mampu aku Bang? Daripada umure. Ya wis meneng bae. Ndak mana kuwi. Ini tuh benar. Mau kemana Pak D? Foto dulu weh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini tempat apa ya, memang benar-benar membutuhkan orang-orang yang jiwanya itu tinggi. Jiwanya itu tinggi, yaitu melihat orang bisa merasa kasihan. Baik itu tentang tempat, tentang apapun. Yaitu marilah kita bersalan bersama, apalagi kalau kita bilang apa istilahnya masyarakat atau rakyat, mari kita lihat bersama, kita rasakan bersama tentang tempat ini. Karena saya kalau mau minta-minta, saya aslinya nggak masuk pada jiwa saya ya. Memang saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menunjukkan manusia-manusia yang apa istilahnya dermawan, mau berpikir untuk orang lain, mau mengasihi orang lain. Itulah untuk satu adalah untuk membenahi tempat ini supaya rapi, bagaimana. Tapi kalau untuk buat proposal, saya belum masuk dalam jiwa saya. Mantap, jempolnya. Mancing Oke. mania. Mantap. Mantap. Ikannya boleh dibawa ke sini lagi apa enggak? Enggak boleh? Boleh. Oh, dia. Sini. Masih. Saya tutup. Pasti adanya hanya kesalahan dan kekurangan. Kalau kebenaran saya nggak tahu. Saya minta maaf semua kesalahannya dari saya pribadi maupun dari saya keluarga atau saya semua yang ada di sini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.